Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita pembelajarannya masuk ke subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Masih di tema 5 ya, tentang cuaca, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Silakan videonya disimak, sebelumnya membaca doa dulu. Silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 101. Mari mengamati. Cuaca di Indonesia sering berubah-ubah. Terkadang pagi hari hujan, siang menjadi panas, dan malam hari mendung. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, transportasi, dan aktivitas manusia sehari-hari. Apa sajakah pengaruh perubahan cuaca pada kehidupanmu? Ayo, apa saja contohnya? Misalnya, cuacanya misalnya hujan, mungkin pengaruhnya kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah ya, seperti olahraga di lapangan, bermain bola di lapangan karena cuacanya hujan. Seperti itu. Bisa juga ibu di rumah yang terlanjur mencuci tidak bisa menjemur pakaiannya karena situasi cuacanya hujan. Ada lagi? Nah, coba anak-anak buka bukunya halaman 109. Pagi itu cuaca cerah. Ratna dan keluarganya sedang menanam sayuran kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan subur di daerah Ratna. Berbagai tumbuhan dapat tumbuh subur di Indonesia. Ini merupakan kekayaan hayati bagi kita. Kita dapat menikmati berbagai hasil bumi di setiap daerah. Nah anak-anak, itu cuacanya cerah ya, tumbuhan dapat tumbuh subur. Bagaimana kalau misalnya cuacanya mendung, bahkan hujan, tumbuhan tidak akan dapat tumbuh subur. Karena tumbuhan subur merupakan bantuan dari sinar matahari ya. Nah, ini merupakan contoh bahwa cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, termasuk tadi sumber daya hayati ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya pada halaman 117. Hujan turun dengan lebat. Titus melihat hujan dari teras rumahnya. Rumah Titus berada di pinggir jalan raya. Dia dapat menyaksikan kendaraan berlalu lalang di depan rumahnya. Saat cuaca hujan lebat seperti ini, angkutan, motor, bahkan bus melaju pelan. Nah anak-anak, ini merupakan pengaruh cuaca juga ya. Jadi ketika hujan turun, berarti transportasi itu aktivitasnya sedikit terganggu, tidak bisa ngebut-ngebut, tidak bisa buru-buru ya. Jadi harus berjalannya harus pelan-pelan, harus lebih hati-hati, sehingga mungkin ayah bunda yang akan bekerja agak terlambat karena perjalanannya terhalang dengan hujan. Nah, itulah pengaruh cuaca dalam kehidupan manusia. Contoh lainnya dapat kalian baca surat untuk Made pada halaman 102, membaca surat untuk Ratna halaman 111, dan membaca bacaan berlibur naik pesawat pada halaman 119. Lalu bagaimana proses terjadinya hujan? Mari kita saksikan video pembelajaran dari Kak Turaturu berikut. Bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain.
Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Baiklah anak-anak, sudah disimak videonya. Terima kasih Kak Turutura atas penjelasannya. Setelah menyimak video, silakan anak-anak kerjakan tugas halaman 113 ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan dari pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Anak-anak masih ingat kan penyebut itu yang mana? Misalnya ibu tuliskan ya, 1/2. Nah, yang mana penyebut? Angka 2 ya, sedangkan angka 1 itu dikatakan pembilang. Nah, yang akan kita pelajari hari ini penjumlahan dari pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Misalnya seperti di buku kalian halaman 104. 1/2 ditambah 1/2. Nah, bagaimana caranya? Caranya anak-anak tidak perlu lagi menjumlahkan penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Anak-anak langsung menuliskan saja angka bilangan berapa penyebut yang sama ini. Ini angka 2 ya. Kita tulis saja langsung angka 2. Yang akan dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi anak-anak ya, bisa juga 2/2 itu sama dengan 1. 2/2 itu sama juga 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1 ya. Seperti pada buku anak-anak halaman 104. Oke, coba lihat contoh pada bukunya juga ada di halaman 105 ya, nomor 1. Fatima membawa sepotong roti ya. Itu ada rotinya akan dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Oke, 1 bagian telah dia makan, 1 bagian lagi dia berikan kepada Lani. Berapa bagian kue yang telah dimakan Fatima dan Lani? Ya, 1 dimakan oleh Fatima. Sedangkan kuenya ada 5 potong, berarti 1/5 ditambah 1 di kuenya dimakan Lani. Dengan potongannya tadi ada 5. Nah, jadi kue yang dimakan Fatima dan Lani kita jumlahkan ya. Sama seperti yang tadi, 5-nya tidak perlu dijumlahkan lagi, kita tulislah penyebutnya 5. Yang kita jumlahkan pembilangnya 1 ditambah 1, 2. Jadi potongan kue yang sudah dimakan Lani dan Fatima 2/5 ya anak-anak ya. Pada bukunya boleh dilihat pada halaman 105. Silakan anak-anak coba untuk soal nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya kalian coba menjumlahkan pecahan pada halaman 106 ya. Nanti di store ke Bapak Ibu gurunya. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah usai pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.